Warnaan kan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufiknya. Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayahnya, kembali di majelis ilmu, kembali bisa berbagi ilmu kitabullah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim, yang merupakan asdaqul hadith, perkataan yang paling jujur, ucapan yang paling mulia, itu kalamullah Azza wa Jalla, yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan pagi ini akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala bagian kedua dari surat At-Takwir. Kita akan ambil ayat yang ke-15 sampai akhir insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang menghilang di siang hari. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah.
yang dibawa oleh utusannya Jibril yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy. Muta'in thamma amin. Di sana, di alam malaikat, Jibril ditaati dan dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad bukanlah orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Muhammad bukanlah orang yang kikir, enggan untuk menerangkan perkara-perkara gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Kemana kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki, dan Allah Rabb semesta alam. Ini dia ayat-ayat yang akan kita ambil insyaallah pada kerbahagia ini. Ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fala uqsimu bil khunnas. Li'alam. Para ulama mengatakan ketahuilah. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Fala yadhunnu. Janganlah, ketahuilah, janganlah orang-orang musyrikin berprasangka mereka dibiarkan tanpa hisab, tanpa hukuman, tanpa dibangkitkan. Aku bersumpah akan hal tersebut dengan khunnas, bintang-bintang. Maka bintang itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya dengan 3 sifat. Annahu khuns, wa tsani annaha jawar. Yang ketiga kunnas. Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi dan menghilang cahayanya di siang hari. Sebagaimana disebut tentang iblis, min syarril waswasil khannas, dari keburukan iblis yang menghilang ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Al-jawaril kunnas, bintang-bintang yang beredar. Ya. Lagi bersembunyi, terbenam, menghilang. Maka bintang itu berjalan, beredar, dan terbenam di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bintang-bintang tersebut ketika dia beredar, ketika dia bersembunyi atau menghilang, ketika dia menutup dirinya, kembali ke porosnya, kembali ke garis edarnya, kembali ke tempat persembunyiannya. Allah bersumpah dengan hal tersebut. Mereka pasti akan dibangkitkan, akan dihisab, akan diberi balasan. Kemudian Allah juga bersumpah, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Demi malam
idza as'as, ketika malam itu tiba, lama kelamaan semakin gelap dan menghilang. Dan demi waktu subuh ketika dia tiba, malam menghilang, subuh pun tiba. Nampak jelas sinarnya. Nah, wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Persis maknanya seperti firman Allah, wal-laili idza adbar was-subhi idza asfar. Apabila malam telah menghilang, subuh telah tiba. Maka di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bintang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan subuh. Innahu laqalu rasulun karim. Bersumpah bahwasanya Al-Quran, bersumpah dengan bintang, dengan malam, dengan subuh, bahwasanya Al-Quran adalah qaulu rasulin karim. Ucapan yang disampaikan oleh utusan yang mulia itu Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla mensifati dan menjelaskan bagaimana kedudukan Jibril. Allah mengatakan, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin." Jibril adalah malaikat dzi quwwah, malaikat yang sangat kuat. Sebagaimana surat An-Najm, "Allamahu syadidul quwa", sangat kuat. Dialah yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka Jibril sangat kuat. Kemudian bentuknya sangat besar. Kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pernah lambat, tidak pernah menyerah, tidak pernah lemah. Maka Nabi SAW melihat bentuk beliau dengan bentuk aslinya ada 2 kali. Walau sittu mi'ati janah. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Kullu janahin qad saddal ufuq. Satu sayap saja sudah memenuhi langit itu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inda dzil 'arsy makin." Jibril memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzil 'arsy, yang punya 'arsy. Itu Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalil Allah Azza wa Jalla di atas 'arsy. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bagaimana kedudukan Jibril alaihissalatu wassalam, apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadits Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibrilu." Ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, Jibril memanggil, "Innallaha yuhibbu fulan." Hai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, cintailah dia. Maka dicintailah penduduk langit. Dan diletakkan baginya kabul, diterima di muka bumi ini. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang, nada Jibril, Allah memanggil Jibril. Hai Jibril, Allah mencintai si fulan, cintai dia. Jibril mencintai. Kemudian Jibril menyeru dan memanggil penduduk langit. Jadi yang pertama kali dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla adalah Jibril. Kemudian di antara dalil bagaimana kedudukan Jibril alaihissalatu wassalam, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 97 dan selanjutnya, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin." Allah Azza wa Jalla jadikan orang-orang yang memusuhi Jibril seperti memusuhi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang memusuhi Allah Azza wa Jalla dikatakan di sini Allah Azza wa Jalla musuhnya orang-orang kafir. Maka di antara orang mengaku dirinya Islam tetapi memusuhi Jibril adalah Ar-Rafidhah, orang Rafidhah. Mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad salah alamat. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian juga
Wa in tadhaharu alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril. Allah lah yang akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, muta'in thamma amin. Jibril ditaati di kalangan para malaikat. Yang mana ketika Jibril memanggil Allah mencintai si fulan, cintai dia, semua mencintainya. Kemudian Jibril disifati amin, amanat. Karena dia yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau punya tugas. Maka disifati dia amanat. Dia diamanati oleh Allah Azza wa Jalla atas banyak hal dan dia amanat dalam segala tugasnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla menjelaskan ketika menerangkan tentang tugas beliau yang membawa wahyu. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ar-ruh Jibril yang amanat. Kemudian disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sahibukum bimajnun." Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada musyrikin Quraisy, "Wa ma sahibukum bimajnun." Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi yang diutus di tengah-tengah kalian, bukan gila. Sebagaimana kalian katakan dia gila, yang kalian dustakan, yang kalian bohong atasnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu memiliki 600 sayap. Satu sayap satu sayap saja mampu menutupi ufuk itu. Apa ufuk? Yaitu seluas langit dan bumi. Dan ufuk di sini maksudnya adalah yaitu arah terbitnya matahari itu, ya, telah ditutupi dengan satu sayapnya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kemudian Nabi SAW disifati oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Al-ghaib, seluruh apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Termasuk berita kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Termasuk tentang berita surga, apa mendekatkan kepada surga. Berita tentang neraka, apa menjauhkan dari api neraka. Berita tentang malaikat, jin, syaitan, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak pelit untuk menyampaikan masalah gaib itu. Maknanya adalah Nabi SAW tidak pernah pelit mengajarkan manusia ini apa yang Allah ajarkan beliau tentang surga, neraka, dan perkara-perkara gaib. Dan tidak menyembunyikan apapun dari apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua urusan agama ini. Tidak ada sedikit pun melainkan sudah disampaikan. Maka lihat, Nabi SAW telah mempersaksikan hal ini di hadapan puluhan ribu sahabatnya ketika hajjatul wada. Ala hal ballaghtu? Apakah sudah aku sampaikan semua urusan agama ini? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi engkau sudah sampaikan semua urusan agama ini. Wa addaita, engkau tunaikan, wa nasahta, dan engkau sudah nasihati. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Kemudian Allah beritakan tentang kitabnya yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran ini bukan buatan syaitan, bukan kedustaan syaitan, bukan ucapan syaitan, tetapi datang dari Allah Azza wa Jalla.
Wa ma tanazzalat bisyayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Tidak diturunkan oleh syaitan, dan itu tidak pantas dan tidak mampu mereka menurunkannya. Syaitan tidak mampu memasukkan sedikit pun dan mencampur adukkan Al-Quran. Innahu lakitabun aziz. Al-Quran kitab yang maha perkasa. La ya'tihil batil. Tidak datang kepadanya kebatilan dari depannya, dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Turunnya dari maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka Al-Quranul Karim ini bukan ucapannya syaitan yang terlaknat, yang terkutuk dunia akhirat. Dilempar oleh benda-benda langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang berusaha mencuri wahyu dari langit akan dilempar oleh bola-bola api tersebut. Maka Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian Allah mengatakan, fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Kemana akal kalian membawa kalian? Apa yang kalian fikirkan? Kenapa kalian berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla? Kenapa kalian mengatakan Quran itu adalah ucapannya tukang syair, ucapannya tukang tenung? Kalian mengatakan in hadza illa sihru yu'thar. Ini sihir yang berpengaruh ini. In hadza illa qaulul bashar. Ini ucapan manusia. Asatirul awwalin. Ini cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Sungguh aneh kalian. Di mana akal kalian mengatakan demikian? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quranul Karim merupakan zikir, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kepada nabinya yang amin. Dengannya orang-orang yang mau berpikir mengambil pelajaran. Jinkah, manusiakah? Al-Quran merupakan jalan hidayah yang dijalani oleh orang-orang yang ingin lurus di atas perintah Allah, di atas jalannya para Nabi SAW yang menyampaikan mereka kepada surga Allah dan keridaan Allah Azza wa Jalla. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang ingin lurus, silahkan dia lurus. Inilah jalan yang lurus di depan kalian. Tetapi apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yang mendapat hidayah, dialah yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mendapat taufik, dialah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Setiap jiwa tidak akan beriman kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, tidak akan terwujud dan tidak akan tercapai kecuali apabila hal itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa beberapa faedah ilmiah. Yang pertama adalah masyru'iyatul iqsam billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatih. Disyariatkan kita bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia kafir atau dia syirik. Tentunya kafir kecil atau syirik kecil jikalau itu sebatas menggunakan nama selain Allah. Adapun kalau ta'zim, mengagungkan apa yang digunakan bersumpah selain Allah, ini bisa kafir besar, syirik besar, waliyadzubillah.
Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki. Yang kedua, taqrirul wahyi. Ayat ini menetapkan wahyu Allah azza wa jalla. Wahyu dari Allah, Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi yang paling besar sepanjang masa. Dan ayat ini sekaligus menetapkan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, penjelasan tentang sifat Jibril yang sempurna, yang amanah, yang kuat, memiliki posisi yang tinggi, yang taat, yang mulia. Maka maha benar Allah azza wa jalla atas segala firman-Nya dan pilihan-Nya. Maka urusan wahyu ini tidak sembarangan. Benar-benar malaikat yang sempurna dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan demikian, masihkah kita meragukan kitab Allah azza wa jalla sampai mengatakan apa yang ada ini hanya sepertiga, 2/3-nya masih di mushaf Fatimah? La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang keempat, berlepasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikin. Rasul dituduh gila, Nabi tidak gila. Nabi dituduh ya tukang syair, Nabi bukan tukang syair. Dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam pilihan Allah azza wa jalla. Tidak mungkin Allah azza wa jalla membiarkan nabinya seperti itu. Kemudian yang kelima, bayan masyiatillah sabiqah li masyiatil abd. Ayat-ayat ini menetapkan tentang salah satu iman kita kepada takdir Allah azza wa jalla, yaitu masyiah. Kehendak Allah azza wa jalla ini mendahului kehendak makhluk. Dan perlu diketahui mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal masalah qadarullah, takdir Allah azza wa jalla, tarafan wa wasat, antara dua ujung yang berseberangan dan pertengahan. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Yang mana kelompok Al-Jabriyah mengatakan bahwasanya makhluk tidak punya usaha. Makhluk ini apapun yang diperbuat itu semuanya Allah yang berbuat, tidak punya usaha. Berbeda dengan Al-Qadariyah, bahwasanya sepenuhnya makhluk Allah azza wa jalla tidak punya campur tangan. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya, menetapkan kehendak Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan di samping itu Allah azza wa jalla berikan makhluk ini masyiah, kehendak dan ikhtiar untuk memilih, dan tidak lepas semuanya dari kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah azza wa jalla illa ma yurid, kecuali yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla, ada yang iradah, kehendak syar'i, dan ada iradah kauni. Kehendak syar'i segala dicintai oleh Allah yang belum tentu terjadi dengan hikmah. Dan ada kehendak kauni, apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla pasti terjadi. Itu juga semuanya dengan ilmu dan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan ya pagi yang berbahagia dan mulia ini. Dan selanjutnya akan kita ambil insyaallah taala beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang mulia, pagi yang berbahagia ini. Kami silakan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar. Ya, bagi yang ingin bertanya, wal ilmu indallah, sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum chattingan sama ikhwan?
Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya. Maka kita katakan bahwasanya, ya, kalau tidak ada hajah wad darurah, hajat dan keperluan, kenapa harus chattingan? Melainkan karena di sini wathalithuhuma syaitan, ketiganya pasti syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an," apabila kalian, wahai laki-laki, meminta, meminjam piring dan semisalnya, fas'aluhunna min wara'i hijab. Istri-istri Nabi itu kalian mintai mereka dari belakang tabir. Kemudian Nabi SAW ingatkan, atau sebelumnya Al-Quran, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Ketika kalian berbicara dengan laki-laki, jangan kalian lembutkan perkataan kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah meludah ketika sedang sholat? Boleh, ke arah kiri, kalau tidak ada di orang di sebelah kiri. Kalau ada di antara kedua kaki kita, itu kalau di tanah. Maka kalau kita di masjid, maka gunakan tisu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Samarinda bertanya, bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah, satu hari satu orang fakir miskin dikasih sekali makan yang mengenyangkan. Nasi beserta lauk pauknya dan daging yang jumbo. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika suami tidak mengakui istri, mengaku bujang depan wanita lain, apakah jatuh talak? Tidak, kecuali dengan niat. Ya, dia hanya berkata bohong saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bolehkah kita sholat tahajud di akhir malam padahal tarawih sudah kita tunaikan di awal malam? Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat sholat sepanjang malam. Nah, kalau mau sholat habis di saat akhir malam boleh, tapi jangan lagi melaksanakan witir. Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam semalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Meyakini orang alim mengetahui hal-hal yang gaib, apakah termasuk kesyirikan? Kita katakan iya. Dan ini termasuk kesyirikan. Dan orang mengaku dirinya mengetahui yang gaib, ini termasuk taghut. Iddia' ilmul ghaib. Ya. Ingat apa kata Nabi SAW? Man ata arrafan aw kahinan, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu. Siapa mendatangi tukang tenung, tukang palak, tukang ramal, lalu bertanya, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Ya. Kalau bertanya kemudian mempercayai, dia kafir kepada Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum mengikuti kompetisi perlombaan secara online? Apakah termasuk dalam mengundi nasib atau perjudian? Kita katakan, kalau sampai ada untung rugi di antara para peserta, ya otomatis ini adalah perjudian. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah puasa batal kalau menangis? Menangis bukan termasuk pembatal puasa. Karena menangis itu mengeluarkan, bukan memasukkan. Allah ta'ala ala wa alam. Jika dan tidak mampu bayar lalu dipenjarakan oleh pemilik utang, apakah kewajiban utang menjadi hangus secara otomatis? Jawabannya tidak. Utang tetap harus dibayar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah anak yang berada di luar negeri tetap kita bayarkan zakat? Kalau dia tidak mampu bayar zakat, orang tua masih dalam tanggungan, orang tua membayarkan zakat. Tapi anak itu sudah mampu membayarkan dirinya zakat, dia zakatkan dirinya di tempat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum membaca Al-Quran sendirian dalam keadaan terbata-bata? Tidak ada masalah. Dan dia mendapatkan 2 pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari pemirsa MSTV Samarinda, bagaimana sikap kita ketika orang tua bernazar agar pada saat meninggal tidak diurus pengurusan jenazahnya oleh saudara kandungnya saja dan tidak diperbolehkan anak-anaknya untuk ikut pengurusan jenazahnya? Pertama, kalau kita katakan itu wasiat, ya, kalau wasiat bertentangan dengan dalil tidak boleh dilaksanakan, dan nazar bertentangan dengan dalil tidak boleh dilaksanakan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah kita percaya kepada hadis dhaif Nabi SAW yang disampaikan oleh seorang ustaz yang mengatakan bahwa tanggal 15 Ramadan akan terjadi sesuatu? Tidak boleh kita percaya. Karena al-qaul 'ala Allah bila ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu merupakan haram yang paling haram. Dan Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun." Siapa menyampaikan kepadaku satu hadis dan hadis itu diriwayatkan dusta, bohong, fahuwa ahadul kadzibain, dia termasuk salah satu pendusta. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia mengambil tempatnya di neraka. Waliyadzubillah, wallahu taala ala wa alam. Apa bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi tidak ada beda lain. Ala subhana rabbiyal ala atau subhana rabbiyal ala wa bihamdi atau subhanakallahum rabbana subhanakallah Rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Adapun subhana man la yanamu wa la yashu, ini tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak boleh dipakai. Wallahu taala ala wa alam. Apakah seorang istri bernazar untuk tidak mau hamil lagi lantaran rasa trauma ketika proses melahirkan sebelumnya? Tidak usah bernazar. Karena yang namanya anak itu adalah kebaikan. Serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, apakah selesai mandi junub harus wudhu lagi baru sholat, atau cukup mandi junub bisa langsung sholat? Bisa, asal mandi sebelum mandi wudhunya lengkap, dan di saat mandi pun tidak melakukan pembatal seperti kencing dan buang angin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bismillah, di tempat saya azan terlalu pagi. Apakah sah sholat saya ikut berjamaah di masjid itu, atau saya tunggu dulu fajar baru sholat? Kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayalikum umara yuakhiruna as-shalah an miqatiha." Akan datang pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan sholat di luar waktunya. Apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Sallu shalah li miqatiha. Kalau tiba waktu sholat itu sholat pada waktunya. Wa sallu ma'ahum, dan ikut sholat bersama mereka, dan itu menjadi sholat sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa hukum berwudu di kamar mandi dalam keadaan tanpa busana? Hukumnya boleh berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mandi junub, Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kemaluannya, kemudian mencuci tangannya, kemudian berwudu dalam keadaan telanjang. Setelah itu beliau mandi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah orang tua mengambil harta yang sudah dihibahkan kepada anaknya? Boleh, dengan syarat harta itu ketika dicabut tidak memudaratkan anaknya. Yang kedua, harta yang diambil itu tidak diberikan kepada anak yang lain, tapi dimanfaatkan oleh dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama sujud sahwi dengan sujud tilawah? Bacaannya beda. Sujud sahwi seperti sujud salat, sujud tilawah ada dua bacaan, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bisa dirujuk di dalam buku yang kita tulis, yaitu variasi sunnah dalam ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pada bulan Ramadan yang dulu aku lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah puasaku diterima oleh Allah, dan apa yang harus dilakukan membayar, minta penjelasan? Silahkan bayar sekarang, kemudian Allah Azza wa Jalla maafkan kita. Kenapa? Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Rabb, jangan engkau siksa kami gara-gara kami lupa atau salah tanpa sengaja. Allah mengatakan, aku sudah maafkan. Kapan ingat, segera dibayar, dan puasanya sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya punya teman jauh tempatnya, dan maaf untuk keluarga, sepertinya ilmu pas-pasan. Dia kecelakaan dan meninggal dunia, meninggalkan hutang sekitar 5 hari. Hutang 5 hari puasa. Bolehkah saya sebagai teman mengqadakan puasa atau membayarkan fidyah? Kalau itu puasa Ramadan, ya cukup dengan fidyah saja. Siapapun boleh membayarkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Humaydi dari Pancordau, Lombok Tengah bertanya, apakah anak yang baru lahir harus dikuris, ngurisang rambutnya? Kita katakan iya, itulah petunjuk Nabi SAW pada hari ke-7 dari kelahiran. Bagaimana kaidah menghitung hari ke-7? Misalkan hari ini hari Senin, lahirnya atau malam Senin, dari terbenam matahari, berarti
pekan depannya hari Ahad. Itulah di hari ketujuhnya. Hari ketujuh itu dikhitan, dikasih nama kalau belum punya nama, kemudian dicukur sampai habis dan disedekahkan harganya, timbangannya seharga perak, dipotongkan kambing, kalau laki-laki 2 kambing yang semisal, kalau anak perempuan 1 kambing, ya. Itulah dia prosesi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Dari Tangsel, Banten, Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya, untuk makmum ahwat apa perlu mengucapkan amin dengan keras saat sholat berjamaah? Kalau bersama laki-laki, dia cukup mengecilkan suaranya mengucapkan amin. Allah ta'ala ala wa alam. Iman saya turun naik. Amalan dan doa apa yang untuk menyetabilkan iman? Pertama, doanya sahabat Abu Darda, Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tetap, ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang lurus. Kemudian tilawatul Quran, mempelajari tauhid was sunnah. Ini diantara sebab-sebab yang menambah iman. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya jika waktu kita sholat keluar darah haid? Setelah kita selesai sholat baru kita tahu apa sholat tetap sah. Namanya darah haid ini pembatal sholat. Jadi sholatnya batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak perlu diqadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membantu menyelesaikan hutang gade emas seorang teman di Pegadaian, namun dalam penyelesaiannya termasuk denda bunga harus dibayar. Kita katakan, syaratkan dia untuk bertaubat dulu dari perbuatan ini dan bantu dia. Tidak mengapa kita membantunya untuk menyelesaikan hutang ribanya asal dia mau taubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau dikerjakan sholat tarawih 2 jadi 8 rakaat. Bagaimana sholat witir 3 rakaat? Apakah dikerjakan sekaligus salam 3 atau 2-1? Keduanya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila seorang witir 3 rakaat, fala tusyabbihuha bil maghrib. Jangan diserupakan dengan maghrib. Yaitu ada tasyahudul awalnya tanpa salam. Jadi cara yang paling selamat atau paling afdal begitu, 2 salam kemudian tambah 1. Atau sekaligus 3 tanpa tasyahudul awal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau hadis itu sahih lalu ada orang tahu? Sebagian orang yang menafsirkan berbeda. Apakah yang termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat sekarang tafsirnya. Kalau jauh dari tafsir atau dari apa dikehendaki, maka bisa dikatakan berdusta. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah buka jasa BRI link termasuk riba, Ustaz? Kalau ada ya di sana kita akan memberikan orang uang duluan, kemudian pasti ada kompensasinya, ada penambahannya. Otomatis ini tidak boleh karena uang dengan uang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau suami atau istri yang meninggal ada hutang puasa? Apakah dia boleh diberikan fidyah? Kalau itu puasa Ramadan, bayarkan fidyah. Tapi kalau puasa nazar harus dipuasakan oleh keluarganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, saya sering tidak sholat tarawih karena faktor kecapean. Namun sepertiga malam sebelum sahur saya sholat 11 rakaat. Apakah termasuk dapat pahala tarawih? InsyaAllah dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berdosakah kita yang dihutangi tidak memberitahu kepada si penghutang-hutang karena malu untuk memberitahu? Kita berdosa dan salah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian melakukan hutang piutang sampai waktu tertentu, catat. Catat, jangan tidak dicatat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari hamba Allah di Samarinda, apa benar pada tanggal 15 Ramadan 8 Mei 2020 terjadi suara keras? Itu hadisnya tidak sahih, jangan dipercaya. Ya, hadisnya tidak sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa batal puasa kita membicarakan orang lain? Batal pahalanya. Hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang ingin bertanya kami silahkan, masih ada waktu untuk kita bertanya jawab. Silahkan bagi para pemirsa.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh maklar, dalal, simsar dapat komisi dari penjual dan dari pembeli? Ya, tergantung sekarang kesepakatannya bagaimana. Yang mana al-aslu ya fil asya al-ibahah, hukum asal segala sesuatu atau muamalah adalah mubah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saat makan sahur tiba-tiba azan subuh berkumandang, makan masih di mulut, kemudian makan itu ditelan, kemudian minum air 3 teguk. Apakah sah puasanya? Kalau itu masih di tangan sah. Tapi kalau tidak di tangan maka tidak sah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah suami yang berhutang kepada istri juga wajib bayar karena murni uang istri? Ya wajib bayarlah kalau akadnya hutang. Wallahu taala ala wa alam. Kalau tidak mampu bayar, ya minta ridho istrinya. Bismillah, Ustaz, menempatkan kamar mandi lebih baik di dalam rumah induk atau terpisah dari rumah induk? Itu kembali kepada yang punya rumah. Desainnya bagaimana? Ya, mana lebih mudah baginya? Ya, dan tidak membuka auratnya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah melakukan sholat tarawih berjeda, misal setelah isya melaksanakan 11 rakaat, kemudian istirahat, dilanjutkan 11 rakaat lagi? Pertama, masalah jeda boleh. Namun masalah bilangan yang paling utama kita usahakan yang datang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 atau 13. Wallahu taala ala wa alam. Adakah doa khataman Al-Quran? Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum tahlilan? Pertama, mengucap zikir la ilaha illallah, zikir yang paling utama. Tahlilan untuk orang kematian atau rumah baru dan semisalnya tidak ada dalil dalam syariat kita. Karena kumpul-kumpul saja diharamkan oleh Imam Syafi'i, apalagi melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya yang lain. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menyikapi seorang istri yang senang menonton drama Korea? Robah perilakunya. Ganti acara TV itu dengan TV Islami. Kemudian didik di Al-Quran. Karena Al-Quran itu insya Allah akan merubah akhlaknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa definisi ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibati. Menyebut keburukan saudara ketika dia tidak ada, itu namanya ghibah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya bekerja sebagai supir bus malam yang hampir seluruh dihabiskan di jalan. Apakah mendapat keringanan tidak puasa? Iya, mendapat keringanan tidak puasa ketika tidak mampu berpuasa di saat menyupir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Memeluk puasa di siang hari apakah batal? Jawabannya tidak batal, kecuali kalau keluar mani. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana bila puasa yang lalu belum sempat dibayar? Apakah saat ini bisa dibayar fidyah dan nanti setelah selesai Ramadan harus dibayar puasa lagi? Tidak ada keharusan membayar fidyah karena tidak berpuasa pada tahun yang lalu dikarenakan haid, nifas, atau safar, atau sakit dan sehat. Yang ada adalah qadha dan istighfar, bertaubat kepada Allah karena sampai saat ini kok belum juga dibayar utangnya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dainullah ahaqqu an yuqdha, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah memarahi ibu karena berbuat maksiat? Nasihati dengan baik, tegur dengan baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah minta air doa dari orang alim untuk obat termasuk kesyirikan? Tergantung alimnya bagaimana orang tersebut. Kalau alimnya orang bertauhid, insya Allah tidak ada masalah. Karena Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirik. Tidak mengapa orang menjampi asal jampinya tidak ada kesyirikan. Dan tidak mengapa meminta didoakan oleh orang alim yang hadir di depan kita yang masih hidup. Tidak mengapa. Tapi sekarang kalau orangnya tidak alim, faham tauhid, jangan-jangan dia istighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang mengakibatkan kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Riau bertanya, bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif Ustaz? Bantulah diri dengan zikrullah, Al-Quranul Karim. Karena itu yang akan menghilangkan keburukan tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah syariat mencium Al-Quran? Tidak ada. Quran itu untuk dibaca, untuk diamalkan, bukan untuk dicium. Allah ta'ala ala wa alam. Tadi Samarinda bertanya, apa hukum membeli atau bayar kawin palsu atau barang palsu? Ya, kita katakan barang palsu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Nabi bersabda,
Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu bukan termasuk golonganku. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika suami selalu maksiat, apa istri berdosa minta cerai? Kalau maksiatnya sudah keterlaluan, tidak bisa dinasihati dan tidak juga baik, lakukan hal-hal preventif, pencegahan. Bagaimana? Jangan layani di ranjang supaya dia mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mempan juga, suruh keluarga menasihatinya. Tidak mempan juga, tidak mengapa minta pisah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah membaca surat pendek pada saat menjadi imam tarawih di rumah karena situasi? Tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca Al-Qur'an yang bisa engkau baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sama zikir salat wajib dengan salat tarawih? Tidak ada zikir salat sunnah. Tapi untuk witir, zikirnya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga dipanjangkan dan dibesarkan, Subhanal Malikil Quddus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan doa Lailatul Qadar dibaca? Apakah bisa sejak awal Ramadan? Kalau masalah bisanya bisa. Tetapi intinya 10 malam terakhir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum membeli motor bodong? Hukumnya tidak boleh, haram. Kenapa? Ini jangan-jangan motornya orang. Akhirnya kita ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita berdekat-dekat dengan istri di saat bulan puasa ini? Boleh. Asal mampu menahan nafsu dan syahwatnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, silahkan kalau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, masih ada waktu kita bertanya jawab. Baik. Kalau Ustadz, kalau kita sholat pakai sujadah yang pakai gambar Ka'bah, apa diperbolehkan? Ustadz, tidak ada masalah. Namun ketika tidak ada gambar itu lebih baik. Supaya apa? Supaya tidak ada mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Subhanallah alhamdulillah astagfirullah astagfirullah. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kotak infak masih digunakan untuk dana buka puasa di masjid? Kita katakan, kita lihat dulu apa tujuan orang berinfak di sana. Kalau tujuannya umum, kemaslahatan kaum muslimin dan kemakmuran masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya hanya membangun masjid fisiknya, maka khusus untuk fisik saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, yang sudah ikut bergabung. Demikian yang belum ikut bergabung, silahkan ikut bergabung dan bisa bertanya. Apakah Rasul juga membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga? Iya, Nabi SAW bantu istrinya. Membuat adonan, kemudian mencuci, dibantu oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah jika ikut sholat berjamaah namun sudah masuk gerakan ruku dalam hal tersebut, apakah sholatnya terhitung 1 rakaat? Kalau sempat ruku bersama imam dan bisa membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sekali bersama imam, baru imam bangkit, dapat 1 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia sudah dikatakan mendapatkan salat. Allah ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuka hati seorang untuk lebih mengingat kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk diri kita? Pertama, kita katakan yang membuka hati itu Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah keseringan berkumur-kumur? Apakah keseringan berkumur-kumur membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Ya. Karena berkumur-kumur itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Yang ditegaskan oleh Nabi, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Hirup air sekuat tenaga dalam hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
Kemudian dari Damam Ustaz, bolehkah zakat fitrah dibayar di Lombok? Kita katakan boleh. Tidak ada masalah memindahkan zakatul fitr. Tetapi berzakat di tempat tersebut jikalau di sana banyak membutuhkan, itu lebih utama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita sholat sunnah qabliyah di rumah sementara di masjid sudah iqamah? Kalau kita sholat di masjid, ya jangan. Tapi kalau kita sholat di rumah dalam keadaan seperti ini, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bolehkah menyalurkan zakat untuk dana buka puasa terutama dari yang sangat membutuhkan karena mereka miskin dan tidak ada kegiatan buka puasa di masjid? Boleh. Bahkan ini sangat dianjurkan. Allahu ta'ala ala wa alam. Apa yang dilakukan oleh pada pasutri pada saat menikah si perempuannya dalam keadaan hamil? Apakah harus mengucapkan lagi setelah bayi lahir agar si suami menjadi wali bagi anaknya? Kita katakan kalau dia yang menggaulinya ya sebelum dia menikah, maka tidak perlu mengulangi nikah tersebut. Tapi kalau laki-laki yang lain menggaulinya, tidak boleh dinikahkan dalam keadaan hamil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah ketika sunat diganti niatnya menjadi sholat wajib atau sebaliknya? Tidak bisa ya, sunnah berubah menjadi wajib. Adapun wajib ya berubah kepada sunnah, maka ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah termasuk dosa kalau kita chatting dengan teman-teman pria kita? Kalau itu perempuan ya jelas. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikut, menghadapi suami tidak pernah sholat agar mau sholat 5 waktu. Beri dia pelajaran, jangan kasih tidur di ranjang. Atau jangan tidur bareng di ranjang. Ya. Karena salah satu ya, shock terapi diberikan oleh sang istri kalau tidak mampu dengan nasihat yang baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan kalau tidak juga mau, maka apa? Tidak mengapa pisah. Karena apa? Tidak mungkin kita akan tinggal dengan orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setiap orang pasti berzina. Apakah zina di sini dosa besar? Kita katakan bahwasanya mata berzina, tangan berzina. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Kemudian, apakah ada niat sholat tarawih atau niat qiyamul lail? Niat itu di hati. Mau mengerjakan sesuatu itu nama niat. Hanya orang gila yang tidak punya niat. Orang sehat pasti punya niat dalam berbuat. Artinya ada keinginan berbuat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi kiriman syariat seorang teman tentang sufi atau tasawuf? Jangan dihiraukan, jangan indahkan. Kenapa? Sunnah. Dan tidak ada sufi dalam Islam. Allah Ta'ala ala wa alam. Apabila sebelum Ramadan baca Al-Quran, kita sudah sampai pertengahan, kemudian masuk bulan Ramadan, apakah harus mengulang? Kalau mau dapat pahalanya, ulangi 15 kali, 16 kali. Allah Ta'ala ala wa alam. Dosakah suami menolak berhubungan dengan istri yang lagi sakit stroke? Kita katakan kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan suami, ya suami harus bersabar. Tapi kalau selama masih bisa, lakukan. Ya. Ketika sedang masak saja disuruh, kemudian disuruh oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh sering berhayal jika memiliki harta banyak akan melakukan hal yang baik? Kita katakan bahwasanya ghibtah, tapi untuk berhayal dengan harta, ya berniat punya harta. Jangan hanya harta saja, berniat masuk surga. Ya. Tapi untuk berhayal untuk kebaikan, berangan-angan boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh bayar zakat sekarang? Karena kalau bayar akhir Ramadan takut lupa dan masalahnya kalau sekarang besar digunakan. Boleh. Kalau itu zakat kaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian saya kira itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.